Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi video kali ini masih kelanjutan dari video yang sebelumnya. Karena video yang sebelumnya itu udah kepanjangan banget, jadinya saya pisahin aja. Nah, di sini saya mau lanjut buat melipat pakaian. Ini tuh saya kan udah beberes di dapur, jadi tinggal beberes di sini aja sama yang di kamar juga. Oke, pertama-tama ini saya mau awali dengan melipat pakaian dulu ya teman-teman. Setelah ini baru mau beres-beres yang lain. Jadi ini tuh pakaian yang saya tinggal pas dijemur ya teman-teman. Gak tahu siapa yang ngangkatin. Soalnya kan pas hari itu hujan juga, jadi ada yang ngangkatin ya, alhamdulillah. Terus ini tuh yang lain dijemur aja di kursi kayak gini karena mungkin masih basah. Tapi ini udah kering semua ya, karena kan udah beberapa hari juga saya tinggal. Untungnya pintunya itu nggak dikunci ya teman-teman. Jadi kalau ada yang angkatin jemuran bisa langsung dibawa ke dalam rumah. Karena di rumah ini kan nggak ada teras, jadi harus ke dalam gitu buat naruh pakaiannya. Seandainya aja punya teras buat ngejemur pakaian, jadi nggak perlu ngerepotin orang lain. Soalnya saya itu nggak enakan banget ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian udah pada ngelipat pakaian belum nih? Apa pakaiannya juga pada numpuk? Kalau punya saya ini cuma sedikit ya teman-teman, jadi nggak terlalu lama buat ngelipatnya. Nah, ini udah selesai aja ngelipat pakaiannya, dan ini mau langsung aja saya taruh di lemari. Pakaian yang ada di tas itu juga udah saya lipat ya tadi. Pas ke rumah orang tua itu saya bawa pakaian yang lumayan banyak. Tapi ini pakaiannya saya tinggal di sana yang lain ya teman-teman, karena susah juga, kita itu kan cuma naik motor terus berempat gitu di motor, jadi agak susah. Makanya yang lain itu saya tinggal. Kalau sama Pak suami sih nggak apa-apa ya, walaupun banyak bawaan, tapi ini kan cuma kakak ipar saya, jadi saya nggak enak gitu kalau banyak bawaannya. Oke, saya udah selesai rapihin baju ke lemari. Terus ini saya mau lanjut buat beres-beres di kamar. Jadi ini tuh kamarnya berdebu gitu ya, karena kan udah beberapa hari ditinggal, terus nggak ada yang tidur di sini. Biasanya kan walaupun kita tinggal tapi ada Pak suami di rumah, jadi nggak begitu kotor. Ini tuh lumayan berdebu ya teman-teman. Dan di sini untuk jendelanya saya buka dulu biar ada udara yang masuk. Nah, untuk spraynya ini cuma saya kebut-kebut aja pakai sapu lidi, habis itu saya rapihin lagi. Oke, udah selesai kebut-kebut spraynya, langsung aja ini untuk bantalnya saya susun-susun lagi ke tempatnya. Pas di rumah orang tua rasanya itu kayak kangen aja sama rumah ini, pengen cepat-cepat pulang gitu. Soalnya sayang juga kan, gak ada yang di rumah, gak ada yang mau beres-beres, gak ada yang nyapu-nyapu. Jadi kayak kepengen aja gitu buat pulang. Lagian juga kakak sini kan udah mau sekolah. Jadi liburannya itu cuma dapat lebih dari 2 minggu. Hari Senin besok tanggal 10 udah mulai sekolah lagi. Oh ya, ini videonya saya take di hari Minggu tanggal 9. Jadi pas hari Seninnya itu besok mau masuk sekolah. Tapi untuk videonya ini mungkin bakal tayang hari Selasa, jadi terlambat gitu ya, karena sesuai jadwalnya juga. Pengennya sih langsung diupload sehari 2 kali. Cuma saya itu udah kehabisan stok video ya teman-teman. Jadi ini mau saya upload aja sehari sekali. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi saya udah selesai beres-beres di kamar. Terus ini saya lanjut untuk nyapu-nyapu di sini. Ini tuh kursinya banyak sampah ya teman-teman. Gak tahu kenapa anak-anak suka buang sampah di situ. Padahal di dapur kan ada tempat sampah, tapi gak tahu kenapa mereka lebih suka naruh di kursi kayak gini. Jadi semua kursi ini penuh sama sampah. Mungkin mereka pikir ini tuh tempat buat buang sampah kali ya. Padahal udah beberapa kali saya bilang, saya kasih tahu, ini tuh bukan tempat sampah. Kalau mau buang sampah ada tempat sampah di dapur, tapi tetap aja kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, Masya Allah sampahnya banyak banget ya, dari kertas-kertas gitu. Soalnya baru sekarang juga saya bersihin lagi kursinya itu. Makanya sampahnya itu udah pada numpuk. Nah, di sini saya rapiin juga untuk mainannya anak-anak.
Dan untuk buku-buku saya taruh lagi di rak buku. Kebiasaan lah ya sama anak-anak, kalau habis menggambar atau mewarnai, bukunya ditaruh aja di tempat mainan. Walaupun rumah itu ditinggal dalam keadaan rapih dan bersih, pastinya kalau pulang tetap aja harus dibersihin lagi ya teman-teman, tetap aja berdebu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga rumah yang harus dibersihin. Nah oke, udah selesai juga beres-beresnya, akhirnya lega juga ya teman-teman kalau rumah udah bersih dan rapi, walaupun nanti nggak bertahan lama. Nah di sini saya mau lanjut buat nyuapin si adek. Tadi itu saya sempat istirahat sebentar ya karena capek juga. Di sini saya mau lanjut nyuapin dia karena dia itu tadi udah minta makan. Jadi ini saya cuma ngedadarin telur aja. Waktu itu pas pulang dari rumah orang tua, hidungnya juga sama, ada luka kayak gitu. Kali ini juga sama ya teman-teman, Masya Allah. Padahal dulu kan saya sempat tinggal di rumah orang tua. Terus di situ juga dia masih lumayan kecil, tapi dia nggak suka jatuh di tangga. Nah sekarang dia udah besar, tapi kalau ke sana pasti sering jatuh di tangga. Dan nggak tahu kenapa kalau jatuh pasti kepalanya yang duluan. Jadinya jidatnya itu sempat bengkak banget, sama hidungnya itu lecet. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi saya udah selesai nyuapin dia makan. Terus di sini saya mau lanjut petikin cabe. Jadi tadi kakak sini nggak selesai petikin cabenya ya teman-teman, karena katanya udah kepedesan tangannya itu. Jadinya ini mau saya lanjutin aja. Karena kalau ditunda-tunda nanti malah nggak jadi buat nyetok sambalnya. Dan bisa-bisa ini cabenya nanti malah tambah busuk, soalnya ini tuh udah lumayan banyak yang udah pada busuk ya teman-teman. Jadi ini saya pilih-pilih aja yang masih lumayan bagus. Oh ya, kalau harga cabai di tempat teman-teman sekarang itu berapa per kilo? Kalau di sini tuh saya kurang tahu ya teman-teman, karena kan saya jarang beli cabai kalau per kilo. Biasanya saya belinya harga 10.000 aja gitu. Cuma sekarang saya gak beli lagi karena kan sering dikasih sama mertua dan mama saya juga. Cuma saya dengar-dengar sih harga cabenya udah mulai naik lagi. Oke lanjut, jadi untuk cabenya saya simpan dulu di kulkas ya, karena masih males gitu mau numbuknya sekarang. Nah lanjut, ini saya mau pisahin biji pepaya sama buahnya itu. Jadi ini mau saya keringin lagi ya teman-teman, mau saya jemur terus mau saya semai. Nah tadi untuk pepaya yang saya semai kapan hari itu ternyata tumbuh ya teman-teman, padahal saya pikir nggak tumbuh. Jadi baru saya cek ternyata pada nongol gitu. Rasanya itu senang banget ya kalau kita itu nanam dan berhasil tumbuh. Tapi nggak tahu juga soalnya ini masih kecil-kecil kayak gini. Insya Allah nanti kalau udah agak besar baru saya pindahin ke tanah langsung. Kenapa saya bilang sebelumnya itu nggak tumbuh? Karena kan waktu saya masih di sini sering saya cek kayak lama gitu nggak tumbuh-tumbuh. Tapi ternyata pas saya cek tadi udah pada nongol kayak gini, Masya Allah. Rasanya itu senang banget ya. Semoga aja nanti tumbuh subur dan semoga bisa sampai besar gitu. Dan untuk biji pepaya yang ini nanti mau saya semai lagi ya teman-teman, biar pohon pepaya saya itu banyak. Mau saya kelilingin di pekarangan rumah. Jadi kalau udah punya pohon pepaya sendiri kan tinggal metik gitu, nggak perlu beli-beli lagi. Terus kalau nggak habis tinggal dibagiin ke orang lain, ke tetangga atau ke saudara kayak gitu. Ya menghayal dulu lah ya. Oke, di sini saya mau lanjut untuk nyuci piring. Jadi tadi habis beres-beres di dapur, saya itu belum nyuci piring ya teman-teman. Sekarang baru mau saya cuci. Soalnya tadi udah capek banget sih. Jadi ya udah, ini untuk nyuci piringnya baru belakangan aja. Nah, udah selesai cuci piring. Terus di sini saya mau lanjut untuk ngantarin baskom kakak ipar saya. Ini udah pada numpuk di sini ya teman-teman, nggak enak. Nah di sini saya ambilin beberapa sayur terong untuk kakak ipar saya. Soalnya kan kalau harus dimakan sendiri nanti takutnya nggak habis. Lagian juga saya masih punya terong yang lama. Ukuran terongnya itu besar-besar, jadi kalau masak satu aja kayaknya udah cukup. Lagian juga cuma saya sendiri yang makan.
Oke, jadi saya udah selesai ngantarin terong sama baskom-baskom kakak ipar saya. Yang di luar itu cuma ada ponakan, mama sama papahnya itu lagi kerja ya. Jadi pintunya itu saya tutup lagi. Nah, terus di sini saya lanjut untuk tutup pintu dapur dulu karena kalau dibuka kayak gitu bisa-bisa ayam itu pada masuk ke dalam. Nah, lanjut ini saya mau nyapu-nyapu dulu di teras rumah, soalnya banyak sampah-sampah juga ya teman-teman. Ini untuk teras rumah udah gersang banget, soalnya udah disemprot sama pak suami sebelum dia itu pergi merantau. Oke, jadi segitu aja ya untuk videonya. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.